Oke, hari ini saya akan bahas tutorial 9 yang diberi tanda biru itu dibahas sama saya. Aduh, banyak bener yang dibahas saya. Yang buletan merah itu dibahas kalian. Nah, soal-soal modeling banyak untuk kalian ya. Kan di slide udah ada, di sini saya bahas mungkin 2 biji aja, 2 soal, bukan 2 biji. Nanti sisanya ya kalian PR. Nah, nomor 1 ini agak lama kita susah-susah ini. Aduh, benar salah nih soal buatan Pak Oki. Pak Oki teh soalnya bikin puyeng mahasiswa dan bikin lebih puyeng yang ngajarnya juga. Oke. Seperti biasa kalau ada macet atau apa, di miss call ke WA ya. Nah, kita mulai yang ini nomor 1, benar salah akan kita bahas semuanya ya. Atau kalau saya malas nanti ada yang dilewat. Jika F dan G mempunyai turunan dan limit F aksen dibagi G aksen ada, maka limit F per G sama dengan limit F aksen per G aksen. Benar salah? Kalau ini mah gampang. Yang tahu jawab dengan cepat supaya nggak ngabisin waktu. Benar, Pak. Hah? Benar. Benar ya, Pak? Benar ya Pak, mah tuh balik lagi saya yang ditanya sama kamu, saya nanya. Coba Syahda. Syahda mana? Iya, Pak. Benar salah? Benar ya, Pak. Devi, kalau Devi benar enggak? Kita Benar, Pak. Kita mah voting aja kayak DPR ya. Yang suara terbanyak. Kalian kan ada 44 mahasiswa. Suara saya 51%, tapi suara kalian 49%. Salah ini. Syaratnya boleh diturunkan, ini kan adanya di aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital hanya boleh dipakai kalau limitnya apa? 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Salah ini tuh. Salahnya juga warna merah tua. Salah. Alasannya apa? Karena bentuknya belum tentu 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi hati-hati. Makanya nih soal Pak Oki banyak jebakannya. Jadi aja nilai kelas Pak Oki paling kecil. Nah, biarin aja. Ya, hampir berimbang sih SF. Bedanya. Kemudian jika limit X mendekati limit Fx 0, limit Gx tak hingga, maka limit F kali G sama 0. Betul salah? Halo? Jadi nggak berani jawab. Salah. Salah. Kalau salah berikan contoh apa? Oh, ya, saya dulu buat saya nulis. Salah dengan yakin, tapi betul. Salah harus minimal ada satu contoh yang menyalahkan gitu ya. Kalau udah benar ya udah betul. Salah. Contohnya apa? Ambil Fx-nya apa? Sin X. Hah? Apa? Sin X. Fx sin X. Limit X-nya menuju berapa A-nya? 0, Pak. Terus Gx-nya apa? 1/X. Pintar dengan Gx sama dengan 1/X. Maka limitnya dihitung di 0. Jangan 1/X lah. Atau ya hanya limit. Kalau di 1/X itu nanti di 0 nggak ada limitnya. Kita lihat limit kanannya aja ya. Limit kanannya. Yang ini limit kanannya tak hingga, yang ini 0. Sedangkan hasil kalinya sin X kali 1/X menjadi sin X per X. Sin X per X limitnya X menuju 0 dari kanan 1 gitu ya. Oke. Salah. Tolong kalau saya lisan gitu nggak dipahami, tanya lagi ya. Kemudian
Jika limit F tak hingga, limit G juga tak hingga, maka 4 kali F min G tak hingga. Betul nggak? Yang tahu cepat jawab. Limit F tak hingga, limit G juga tak hingga. Maka limit 4F min G sama dengan tak hingga. Salah, Pak. Contohnya apa? Limit X menuju Pi per 2 Ini dari apa, F? kiri. F-nya apa? Secant X, Pak. Secant X, kemudian G-nya? Tangan X. Tangan X. Sebentar. X-nya menuju, di sini menuju, A-nya berapa? Pi per 2, Pak. Pi per 2. Pi per 2, secant menuju tak hingga ya dari kiri aja ya. Karena kan plus sama min itu. Menuju tak hingga, secant per cos tuh. Kemudian tangan sin per cos menuju, dua-duanya menuju tak hingga. Kemudian 4 kali F dikurangi G itu sama dengan 4 kali secant X min tangan X. Jadi gimana? 4 secant itu per cos ya. Gini. Saya mau cek dulu ini kondisinya. Coba limit X menuju Pi per 2 dari kiri aja ya. Secant X tadi tak hingga. Limit X menuju Pi per 2 dari tangan X. Dari kiri juga. Tangan sin per cos. Tak hingga juga ya. Sedangkan limit X menuju Pi per 2 dari kiri 4F min G hasilnya apa? Nol, Pak. 0 gitu? Udah dihitung? X menuju Pi per 2 coba 4F. 4 secant X dikurangi tangan X. Sama dengan 4 per cos X dikurangi sin X per cos X. Satukan pembilang penyebut 4 cos X min sin X dibagi cos X. Kemudian kita pakai L'Hopital ya. Ini bentuknya kan 0. Ini 0. Ini 1. Nggak bisa pakai L'Hopital dong. Ini 0. Ini min sin Pi per 2. 1. Tak hingga ini. Nilainya bukan itu. Tak hingga. Kalau contohnya ini sih. Soalnya apa tadi? Tak hingga ini limitnya. Tadi kamu berapa dapatnya limitnya? Berarti saya salah itu, Pak. Salah. Berarti contohnya salah. Aduh, nyapain saya. Mesti dipotong nilai. Nggak bisa contohnya. Nggak itu. Yang lain contohnya. Saya juga belum tahu deh contohnya. Coba kita pikir ya. Sebentar ini layarnya geser-geser terus. Lambat ininya apa? Kenapa lambat ya? Oke, balik ini. Coba, yang satu limitnya tak hingga, yang satunya juga limitnya tak hingga. Maka ini kurang ini sama dengan tak hingga. Saya ambil fx ini. Supaya kalau dikurangi jadi itu. Ya udah ambil aja, gampang ternyata. Mikir dikit gampang. Fx-nya 1/4
X kuadrat, GX-nya X kuadrat. Dua-dua limitnya untuk X menuju tak hingga sama dengan tak hingga kan? Saya ambil A-nya itu menuju tak hingga limitnya. Dari fx tak hingga. Sesuai premisnya. Limit gx juga tak hingga ya, jelas X kuadrat. Tapi limit X menuju tak hingga dari 4fx dikurangi gx sama dengan limit X menuju tak hingga dari 4fx jadi X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan limit dari 0 X menuju tak hingga dari fungsi 0 ya 0. Nah, kan nggak memenuhi. Makanya nggak dipenuhi. Salah. Oke ya. Jika limit F dibagi G 5. Nah, limit F ini. Jika Gx mempunyai asimtot datar Y sama dengan L. Ini gini nih, kalimatnya salah. Tolong perbaiki itu. Jika Gx mempunyai asimtot datar Y sama L, maka Y sama dengan 5L adalah asimtot datar dari F. Betul atau salah? Coba kita lihat lagi ya. Ini kecilin dulu dikit. Nggak ada area saya nulis. Oke, saya hapus dulu ini tulisan ininya. Nah, coba kita lihat. Limit X mendekati tak hingga fx per gx sama dengan 5. Kemudian jika ini asimtot datar, jadi apa? Juga saya punya limit X mendekati tak hingga dari gx sama dengan L ya. Benar enggak limit X mendekati tak hingga dari fx? Benar enggak sama dengan 5L gitu kan? Masih harus kita periksa. Benar enggak? Maka ini, makanya mau diperiksa. Oke, kita lihat. Karena limit penyebutnya enggak 0, jadi limit pembagiannya bisa kita pisahkan ini. Limit X mendekati tak hingga fx boleh ditulis sebagai pembagian masing-masing limit ya. Artinya kalau limit gx-nya 0 nggak boleh ya. Kalau limit gx-nya 0 nggak boleh tentunya. Nanti membagi dengan 0. Nah, limit X mendekati tak hingga fx dibagi L sama dengan 5. Jadi limit X mendekati tak hingga dari fx sama dengan 5L. Nah, memenuhi ini. Jadi, Y sama dengan 5L asimtot datar ya. Begitu. Lanjut lagi. Jika ini 2, maka limit F min 2GX sama 0. Betul nggak? Sekarang jadi ragu-ragu ngejawabnya ya. Ternyata seperti benar, salah. Seperti salah, benar. Halo. Bagaimana yang E? Halo, para mahasiswa. Bagaimana yang E? Hah? Ada kabur. Kayaknya salah, Pak. Benar, Pak. Salah. Kalau salah harus kasih fungsi F-nya dan G-nya, sehingga kalau limitnya 2, tapi limit ininya tidak 0. Ambil fx-nya apa? 2x kuadrat ditambah 2x, Pak. Ditambah 2x. Iya. Terus gx-nya? X kuadrat. Nah, ini limit ini dibagi pangkat tertinggi, ini limitnya benar 2 ya, limit F dibagi G-nya. Sedangkan limit X mendekati tak hingga dari F
X min 2GX sama dengan limit X mendekati tak hingga fx-nya 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2GX jadi 2x kuadrat sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2x sama dengan tak hingga. Nah, limitnya enggak 0 ya. Limit dari ini. Tapi limit masing-masingnya ini, bukan, limit pembagiannya 2. Tapi limit giniannya tak hingga. Oke. Limit ini 1, benar salah? Halo. Farah. Syahrani. Mana Farah? Nur Farah. Ya, Pak. Ini benar salah? Ngitungnya pakai apa ya? Halo. Halo, halo. Yang lain. Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Reva. Amelia, gimana Amelia? Pakai dalil L'Hopital bisa, Pak. Ini kan bentuk tak hingga per tak hingga ya. Bentuk tak hingga per tak hingga. Kegeser ininya. Ini ada tulisan sin. Bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi ini saya hitung. Ini belum tahu ya, belum tahu. Tutup dulu aja. Limit X mendekati tak hingga diturunkan jadi 1. E pangkat X turunkan tetap E pangkat X. Kita lihat kalau X menuju tak hingga, ini tetap 1 konstanta dibagi tak hingga. Sama dengan 0 limitnya. Jadi salah ya. Ini kan tadi, mana tadi? Nggak kelihatan sekarang. Ini tadi katanya 1 salah. Oke. Lihat lagi soalnya. Masih banyak. Penting-penting ini, jadi saya bahas satu-satu nih ya. Demi kalian nih. Oke, masukkan ke sini. Fungsi X pangkat 100 tumbuh lebih cepat dari E pangkat X per 100. Nah, untuk mengetahui fungsi F lebih cepat dari G, kita hitung limitnya. Limit dari apa? F bagi G boleh, G bagi F boleh ya. Coba kita lihat. Limit X untuk X menuju tak hingga. Kalau lebih cepat tuh hubungannya dengan kalau X-nya membesar. Yang F ini dibagi yang G. E pangkat 100. Salah. X dibagi 100. Sebentar. X dibagi 100. Bentuk tak hingga per tak hingga. Saya pakai L'Hopital. Jadi 100, X pangkat 99, bawahnya diturunkan, pangkat itu tetap kali turunan atasnya. 1 per 100, pangkat X per 100. Ya. Sebenarnya nurunin ini dulu, pangkat ini turunannya tetap, kali turunan ininya per 100. Bentuknya masih tak hingga per tak hingga juga. Turunkan lagi. X menuju tak hingga 100 kali 99. X pangkat 98. Ini 1/100. Nanti ini diturunkan, dapatnya ini. Lagi jadi 1/100 kuadrat ya. Pangkat X per 100. Terus, kalau udah diturunkan 100 kali, kalau udah 100 kali, ini praktis 100 kali 99 kali 98 kali 1, tinggal X pangkat 1 turunannya 1 ya. Oke.
ini menjadi 1/100 pangkat 100 kali diturunkan. Dan ini kita lihat, ya meskipun ini angkanya gede, tapi konstanta. Ini konstanta. Yang ini yang ada X-nya. Kalau X menuju tak hingga, pangkat X/100 menuju tak hingga ya. Ini segede apapun dibagi tak hingga, hasilnya 0. Dengan demikian, yang lebih cepat adalah yang ini. Jadi pertanyaannya tadi apa? Ini yang ekspansional salah ya. Terbalik. Yang lebih cepat yang pangkat ini. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak paham nanya. Jangan diam saja. Rugi. Misalkan turunannya lebih besar 0. Coba saya gambar ya. Ini ada titik 3. Fungsi di sini tanda f aksen X. Kecil 3 dia positif. Besar 3 dia negatif. Jika F3 ada nilainya, nggak tahu di mana berapa nilainya, maka F3 adalah nilai maksimum absolut. Betul nggak? Amelia bisa Betul, jawab? Pak. Hah? Saya rasa betul, Pak. Perasaannya salah, belum makan combro. Amelia, kamu dari kota mana? Saya dari Jakarta, Pak. Jakarta. Salah tuh Jakarta. Oke. Kenapa salahnya? Ini fungsinya kalau plus min kan berarti kalau digambar fungsinya naik, kemudian turun gitu ya. Tapi di 3 harus dilihat. Dia titik singular atau titik stasioner bukan. Nah, siapa tahu fungsinya gini. Kalau titik singular atau harus kontinu dulu. Kalau misalkan misalkan terjadi seperti ini. Nah, ini fungsinya fx. Ya, ini di 3. Kita lihat fungsinya tadinya naik, kemudian turun, naik, turun. Belum tentu ini maksimum. Ya. Nah, kalau seperti ini nggak bisa, harus yang bisa diuji pakai gini itu kalau fungsinya kontinu. Jadi kalau tadinya nempel di situ nilai fungsinya benar diuji pakai ini. Keturunan kali ini titik singular dan awalnya kontinu. Tapi kalau awalnya nggak kontinu, nggak bisa pengujiannya kayak gini. Meskipun ini titik singular juga ya, di 3 nggak punya turunan, tapi nggak bisa karena fungsi awalnya nggak kontinu. Yang gini berlakunya kalau fungsinya kontinu, nyambung. Naik dan nyambung di sini, terus turun. Jadi ini salah. F-nya harus kontinu dulu di titik 3-nya. Kemudian, diketahui bahwa turunan di 3, 0. X yang kecil 3 turunannya. Nah, sekarang beda lagi. Mirip-mirip nih di 3. Tanda F aksen X. F aksen 3, 0. Berarti dia titik stasioner. Turunannya besar 0. Untuk yang kecil 3. Besar 0. Dan turunannya besar 0 lagi untuk tiap X yang besar 3. Nah, maka ini bukan nilai maksimum absolut maupun nilai minimum absolut. Betul nggak? Betul ya? Karena apa sekarang? Fungsinya berarti sampai 3 dia naik dan dia punya turunan pasti kontinu. Kontinu tapi naik lagi fungsinya karena tanda F aksennya positif. Jadi ini nggak keputus tapi bukan maksimum, bukan pula minimum karena tandanya plus-plus. Meskipun dia kontinu dan karena naik terus.
Kalau beda tanda sih jadi dia. Karena di 3 turunannya ada. Artinya dia fungsinya pasti continue di 3. Ini masalahnya tandanya plus, terus plus lagi. Jika turunan 2 besar sama 0 pada interval AB, maka F cekung ke atas pada AB. Betul enggak? Amelia. Saya rasa salah, Pak. Salahnya di mana? Kalau misalkan F turunan keduanya itu sama dengan 0, itu bisa aja kemungkinan. Nah, oke, betul ya. Harus, kalau mau betul, ininya harus gitu ya. Nah, jadi ini. Sekarang udah mulai kritis. Salah, jadi ya. Karena kalau turunan keduanya 0, ya nggak cekung ke atas, nggak cekung ke bawah juga nggak. Grafik Y sama mutlak X cekung ke atas pada interval. Karena ini benar nggak? Benar nggak ini? Mutlak X kan udah tahu. Coba saya hapus dulu. Mutlak X grafiknya seperti ini ya. Nggak mau merah ya. Itu mutlak X. Dia cekung ke atas pada interval min 1 sampai 1 katanya. Interval min 1 sampai 1 ini dia cekung ke atas. Karena nilai F aksennya tadinya ini min 1 di sini, F aksennya selalu min 1, di sini selalu 1. Betul nggak? Amelia? Hah? Apa putus? Salah, Pak. Salah, Pak. Karena di 0 di 0 kenapa? tidak mempunyai turunan, Pak. Di 0 nggak punya turunan. Selain itu apa? Nanti dulu. Oke. Cekung ke atas itu harus apa sih? Cekung ke atas itu apa? Harus positif terus ya. Ini perubahan F aksen tuh bukan menyatakan nggak ada hubungannya F aksennya. Bukan gitu. Cekung ke atas itu F aksennya harus monoton naik. Bukannya bernilai negatif min 1 atau plus 1. Ini nggak monoton naik. F aksennya selalu min 1. F aksennya di sini min 1, di sini 1. F aksennya sepanjang ini nggak monoton naik, min 1 terus. F aksennya. Nah, kalau mau cekung ke atas itu kan F aksennya harus monoton naik gitu. Bukan sepanjang ini nilainya konstan. Sepanjang ini kan ini turunannya min 1. Gitu ya. Titiknya sih nggak masalah. Asal titiknya asal continue termasuk di dalam definisi. Mau titik singular juga nggak apa-apa. Yang penting F aksennya harus monoton naik. Di sini F aksennya selalu min 1, nggak monoton naik. F aksennya. F aksennya itu kalau dihitung dari mutlak X kan min 1 kalau X-nya kecil 0. Plus 1 kalau X-nya besar 0. Nah, jangan dilihat monoton naiknya dari sini ke sini. Sepanjang intervalnya harus monoton naik. Kalau ini min 1 terus. Kalau F aksennya monoton naik, baru cekung ke atas. Di sini F aksennya min 1 terus. Di sini plus 1 terus. Yang nggak monoton ya di interval masing-masing ini. Oke. Lanjut isian singkat.
persegi panjang terbesar dengan keliling lambda meter mempunyai luas. Ini nggak saya jawab karena udah ada yang apa? Ada ya? Atau saya rumuskan aja persamaannya, nanti mencari maksimum minimumnya. Udah standar kan Pak, cari titik kritis, kemudian diperiksa tandanya. Ya, daripada kalau nggak ragu di diktat sudah ada belum atau belum saya bahas. Dengan keliling lambda. Jadi persegi panjang, ada persegi panjang. Nah, ini totalnya kelilingnya lambda meter, lambda konstanta. Jadi sebut aja ini X, ini apa? Y. Saya punya kelilingnya. Bukan, kelilingnya sama dengan lambda ya. Saya punya hubungan 2Y ditambah, jangan Y lah, ya boleh lah. Ditambah 2X sama dengan lambda. Konstanta lambdanya. Nah, luasnya pengen maksimum. Berapa luas maksimumnya? Jadi munculkan fungsi luas. L sama dengan X kali Y. Kembali ini variabelnya 2, kita eliminasi. X kali Y-nya bisa dinyatakan sebagai lambda min 2X per 2. Dari situ ya. Y-nya. Oke, selanjutnya dicari berapa X-nya supaya maksimum. Tentunya X-nya ini terletak paling banyak X-nya setengah lambda ya. Karena di sini X, ini juga X. Paling gede X-nya, kalau X-nya 0 ya Y-nya yang setengah lambda. Tapi persegi panjangnya jadinya gimana? Gitu aja. Kalau X-nya 0. Kalau X-nya setengah lambda, persegi panjangnya cuma gini aja. Y-nya nanti 0. Nggak akan menghasilkan maksimum di ujung-ujung. Oke, sisanya dihitung sendiri supaya maksimum. Lanjut. Nanti setelah dapat X-nya jangan lupa ya. X-nya sekian lambda itu dapat supaya maksimum. Yang dihitung luasnya nanti. Hitung Y-nya kemudian X kali Y. Karena diminta mempunyai luas sekian. Persegi panjang terbesarnya. Yang ditanya luasnya bukan ukuran X-Y-nya. Kursa F cekung ke atas pada interval AB jika F aksen apa? Rauda Salma. Mana? Iya, Pak. F cekung ke atas pada interval AB jika apa? F aksennya apa? Definisi cekung ke atas. Halo. Lebih besar bukan, Pak? Nah, lebih besar dari apa? Dari gajah. Cekung atas itu definisinya apa? Monoton naik ya, Pak? F aksen monoton naik. Monoton naik gitu ya. Titik C, FC adalah titik belok. Jika F apa? Saya kasih ini mah continue ya. Untuk jadi titik belok kan fungsinya harus continue gitu di sini ya. Kalau enggak apa artinya ini gini, kemudian gini, tapi titiknya ada di bawah. Ya ini enggak titik belok gitu ya. Oke. Continue pada C dan kurva berubah dari apa? Kalimat ada aneh. Udah aja saya jawab. Dari cekung gitu ya. Cekung ke bawah. Cekung bawah ke cekung atas gitu. Kalimat aneh. Ke cekung atas. Atau dari cekung atas ke cekung bawah.
perubahan kecekungan lah titik belok. Kalimatnya rada aneh. Nah, diketahui bahwa untuk tiap X, turunan 2 lebih besar 0, turunan 2G juga besar 0, 2 F di min G cekung ke atas jika gimana tuh? F double aksen besar 0. Ini berarti cekung ke atas ya. Turunan 2G juga besar 0. Berarti G juga cekung ke atas. Sekarang saya sebut AX sama dengan FX min GX. Kapan dia cekung ke atas? Ya, kita lihat. H double aksen X berarti F double aksen X min G double aksen X ya. Pengurangan kan langsung turunan 1 dulu, turunan 2. Dia akan cekung ke atas jika ini besar 0 atau turunan X lebih besar dari turunan kedua G. Ini syaratnya. Meskipun masing-masing cekung ke atas, tapi turunan kedua F harus lebih besar dari turunan kedua G. Supaya fungsi A juga cekung ke atas. Yang ini mirip-mirip, saya tinggalin. Saya mau pindah dulu. Ini baru soal nomor 1 udah habis 40 menit. Nomor 1 dan 2. Pilihan ganda. Ini gampang, nanti aja dulu. Takut nggak selesai, nanti balik lagi ya. Ini yang belum, kasih tanda dulu. Cendolan di sini, belum. Pilih yang lebih gampang dulu. Yang lebih susah dulu. Pilihan ganda. Yang nomor 4. Nomor 4 kita bahas. Kalau nggak paham, jangan diam aja ya. Jangan diam aja. Saya kan nggak tahu. Diketahui turunan F positif, turunan G positif. Gx tinggal 0 untuk tiap X. Fungsi F kali G monoton naik jika untuk tiap X monoton naik berarti turunannya harus positif ya. Tuh, jadi saya sebut lagi. Hx sama dengan Fx kali Gx. Dia akan monoton naik jika turunannya positif. Ya kita cari H aksen, F aksen, X ini nggak usah ditulis ya, supaya nggak terlalu panjang. Dikurangi, ditambah FG aksen. Kalau pengen monoton naik, berarti ini harus besar 0 ya. Ini salah ya. Beda dengan ini syaratnya. F aksen, G aksen. Hah? Ya. Sok dinyalain di bangku. Ya, nuhun. Tuh. Ini enggak ya. Ini enggak juga, beda dengan ini. Ini enggak juga. Sebentar. Ini enggak. F aksen G ini betul ya? F aksen G lebih enggak. Dikurangi kalau ini dipindah ruas. Yang ini betul ya? F. Bukan juga. Oh, yang ini betul nih. F aksen G ini dikalikan ke sana. Pindah ruas ditambah F G aksen besar 0, berarti yang ini ya. Yang sama dengan ini. Oke. Lanjut lagi. Masih banyak ya. Saya melihat dulu ke belakang. Ini banyak sekali. Udah, ini. Jika turunan F aksennya ini, maka
Nah, kita lihat. Coba ini crop dulu lagi. Jawabannya banyak variasinya. Oke. Ada F aksen, ada maksimum minimum lokal, ada titik belok. Titik belok nanti pakai turunan 2. Kita lihat dulu ininya. Siapa tahu udah ada yang cocok dari antara 3 ini. Yang ini udah nggak usah turunan 2, nggak usah diperiksa kalau udah ada yang cocok. Kita periksa tanda. F aksen X. Di 0-nya di 3 dan 5. Kalau X kecil dari 3, ini selalu positif. Ini kecil 3 negatif. Itu ya kalau diperiksa ya. Nah, gitu. Maka 3 minimum lokal bukan karena nggak berubah tanda. 5 adalah maksimum lokal. Salah karena ini turun kemudian naik. 5 adalah minimum lokal, betul ya. Nah, yang ini betul ya. Jadi saya nggak mau periksa yang ini karena yang ini memerlukan turunan 2. Gitu. Oke. Tapi kalau diperiksa ternyata ini betul ya, soalnya salah. Pilihannya jadi ada 2 yang betul nanti. Oke. Dalil L'Hopital. Udah banyak contoh di diktat juga. Kita jalanin lagi ini. Ini bentuk apa? Tak hingga, X pangkat 3, E pangkat min tak hingga itu 0. Tak hingga kali 0. Jadi digimanakan ini, Amelia? Hilang si Amelia. Diubah jadi bentuk F/1/G, Pak. Nah, jadi yang salah satu diturunkan ya. Gitu. Saya keturunkan yang ini aja ya. Pangkat minus ke bawah kan jadi positif. Oke. Bentuk. Boleh sekarang pakai L'Hopital karena tak hingga per tak hingga. Pakai L'Hopital. Limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat dibagi pangkat X kuadrat turunannya tetap kali turunan atasnya 2X. Ya, ini disederhanakan dulu. X menuju tak hingga tinggal 3/2X per E pangkat X kuadrat. Ini bentuknya tak hingga per tak hingga lagi, turunkan lagi. L'Hopital lagi di sini. 3/2X turunannya 1. E pangkat X kuadrat turunannya E pangkat X kuadrat kali turunan X kuadratnya 2X. Dan ini bentuknya menjadi bilangan dibagi ini masing-masing tak hingga. Jadi 0. Oke, gitu ya. Lagi. Susah ini. Kayaknya ini paling susah nih. Ngakal. Ini harus diakalin. Kemarin di kuliah saya bilang kalau bentuk ini coba bentar ini dilihat dulu. Ups, sana. Ini bentuk ln tak hingga bukan X menuju tak hingga ini menjadi tak hingga. Ln X menuju tak hingga juga tak hingga. Jadi ini bentuk tak hingga min tak hingga. Kemarin saya bilang di kuliah bahwa kalau tak hingga kurang tak hingga, biasanya fungsi pecahan. Kalau fungsi pecahan disamakan penyebut, nanti jadi 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Ini bukan fungsi pecahan, gimana nih? Ini ada sedikit akal ya. Kemarin saya sempat mikir, sebenarnya tahun lalu udah pernah saya bahas, tapi lupa lagi.
sempat bingung saya. Kemarin saya lihat sepintas itu, ini kok aneh. Jadi saya pikir, jadi saya udah mikir kemarin. Nah ini supaya jadi pembagian, ya, supaya pembagian ini dilonkan, ya. Kenapa? Atau salah, bukan dilonkan, pangkatkan, ya. Jadi pangkat X min ln X kan, ini sama dengan pangkat X dibagi pangkat ln X, gitu kan, betul? Pakai rumus pangkat A min B itu kan sama dengan pangkat A kali pangkat min B sama dengan pangkat A per pangkat B gitu. Nah, tapi kalau pangkatkan kan merubah soal. Supaya nggak merubah, dirangkai dengan ln-nya. Jadi saya lakukan gini. Kembali ini ya idenya supaya jadi pembagian ini. Pembagian. Moga-moga bentuknya bagi takinga gitu. Saya mau pangkatkan, jadi saya harus ln-kan. Pangkat X min ln X. Gitu? Oke. Sebentar. Kalau kalau dilonkan bisa nggak? Ln dikurang ln? Juga bagi, bisa juga. Tapi udahlah. Ini sama dengan limit. Ln ini fungsi yang kontinu, jadi limitnya boleh masuk ke dalamnya. Limit dari ln dari limit X menuju tak hingga pangkat X dibagi pangkat ln X gitu ya. Ini saya pecah. Sama dengan ln dari, ini boleh masuk, ln-nya, limitnya boleh masuk ke ln kalau fungsi di sininya kontinu gitu ya. Dan ln fungsi kontinu memang. Pangkat X, pangkat ln X adalah X sendiri. Nah, ini bentuk takinga per takinga. Nggak ketemu loh. Oh, jangan dimasukkan. Sebentar. Enak dimasukkan nggak ya? Ini limitnya tak hingga ya. Jangan dimasukkan. Mendingan nggak dimasukkan. Saya gini aja. Limit X menuju tak hingga ln dari ini. Limit X menuju tak hingga ln dari ini. Gitu ya. Mendingan dimasukkan karena saya mau ngalopitalin kan ya. Sebentar, saya salah ngitung ya. Saya salah ngitung nggak? Coba diamati ada salah ngitung nggak ya? Kenapa ini kalau saya kembalikan lagi? Oh ya betul. Betul. Tapi saya mau menerapkan L'Hopitalnya terhadap yang ininya ya. Jadi saya benar yang tadi dikeluarkan dong. Nah, benar yang ini. Ini kita gunakan ini limit ini pakai L'Hopital pangkat X gitu ya. Dibagi 1 di L'Hopitalin. Oke. Sama dengan kembalikan saya limitnya dikeluarkan lagi. Hingga ln pangkat X gitu. Tuh. Ini saya kedepankan lagi karena ln fungsi kontinu, limitnya bisa di depan, bisa masuk juga. Sama dengan limit X menuju tak hingga, ln pangkat X sama dengan tak hingga. Ya, hasilnya tak hingga. Pak, mau tanya, kenapa bisa pakai L'Hopital ya Pak? Bukannya di soalnya katanya nggak boleh. Oh, di soalnya dilarang? Kalau nggak bisa, jelaskan. Yang ini boleh. Kenapa nggak boleh?
Karena bentuk tak hingga Oh, prakteknya enggak. oke Pak. Jika nggak bisa, jelaskan gitu. Yang Masih ini Pak. Oke ya. Saya tadi kepikiran kalau sekarang saya pakai cara lain gini. L'Hopital juga nantinya. Cara kedua saya ubah ini menjadi limit X menuju tak hingga, E-nya yang di luar. Ln X min ln X. Bisa nggak ya? Coba. Sama dengan limit X menuju tak hingga, E pangkat, ln dikurangi ln. Oh ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Sorry, nggak bisa. Nggak bisa, jadi nggak ketemu. Macet. Nggak jadi. Oke, begitu. Ada trik ini ya, di E pangkatkan supaya jadi pembagian. Karena biasanya tak hingga kurang tak hingga, fungsi pecahan kurang pecahan. Ini bukan. Nah, di E pangkatkan supaya jadi seperti ini. Rada susah itu. Oke. Urutkan fungsi berikut menurut laju pertumbuhan. Jika X menuju tak hingga. Jadi kita harus banding-bandingkan pembagian limitnya. Saya mau ngebandingin 2 aja. Nggak mau semua, karena ini kombinasinya jadi banyak. Coba ya. Oke. Mana yang tumbuh paling cepat? Saya pikir kalau ngelihat ini, itu kan 2,7. 2,7 berapa gitu lah. Ini 2, sekian. Kayaknya ini paling gede ya. Tapi intinya gini, kita banding-bandingkan. Saya bandingkan ini dengan ini mana lebih cepat. Sebenarnya udah kelihatan yang 3 pangkat X. Tapi untuk justifikasinya kita hitung ini. Limit X menuju tak hingga dari, terserah. Mau ini bagi ini atau dibalik juga boleh ya. Saya lihatnya nih. Sama dengan limit X menuju tak hingga. Ini yang paling gampang bandingkannya. Sama dengan bilangan kurang dari 1 dipangkatkan tak hingga. Hasilnya 0 ya. Udah ada termnya dulu. Kalau R di antara 0, 1. R pangkat N. N-nya menuju tak hingga itu 0 ya. Oke, itu saya pakai. Nah, jadi kalau demikian, kalau 0 ini lebih lambat dari ini. Jadi urutannya sekarang 2 pangkat X lebih lambat dari 3 pangkat X. Bukan lebih kecil ya, harusnya lebih lambat. Lebih lambat dari 3 pangkat X. Kita harus bandingin lagi. Ini dengan ini. Ya, dicari kombinasinya supaya dapat urutannya. Mana yang paling cepat. Mana yang paling berikutnya gitu ya. Dari yang paling cepat sampai paling lambat. Kalian harus kombinasikan kayak ini. Misalkan yang ini dengan ini. Ya, hitung limitnya. Limit terserah ini dibagi ini boleh, ini bagi ini boleh. Gitu ya. Jadi hasilnya kalau nggak tak hingga 0. Kalau ini saya balikan hasilnya tak hingga. Kalau dibalik hasilnya tak hingga berarti yang atas lebih cepat dari yang bawah. Maksudnya ini nih. Nah, ngomong aja nanti nggak jelas. Boleh juga saya bandingkannya gini. Limit X mendekati tak hingga 3/2 pangkat X. Bilangannya lebih besar dari 1, pangkat tak hingga. Berarti ini lebih cepat dari yang bawah. Sama aja hasilnya ya. Nah, yang lain kombinasinya kalian hitung dulu sendiri. Tapi intinya seperti itu. Sisanya soal optimasi, saya ngerjain berapa ya? 1, 2, 3. Aduh, banyak bener. Ya, nggak apa-apa. Masalah optimasi. Keren. Ambil lagi.
minum dulu sebentar. Minum dulu ya. Minum dulu. Setelah itu saya mau ngabsen dulu. Ngabsen dulu ah. Hanifah Sifa Kamila. Hadir, Pak. Hadir. Cowok siapa ya? Curiga saya sama cowok yang nggak masuk. Ignatius Gilbert Syah. Hadir, Pak. Hadir. Serilia. Hadir, Pak. Delvin Wijaya. Hadir, Pak. Ini susah. Felika. Hadir, Pak. Janis. Ada yang namanya Janis kan yang ngusulin ini. Ada, Pak. Microsoft Whiteboard ke saya. Reva Sofiana. Hadir, Pak. Hadir. Oke, cukup. Random aja. Tentukan titik pada garis ini yang terdekat ke A. Bukan terdekat ke A. Yang terdekat ke, ini pertanyaan A. Ini pertanyaan B, ada 2 soal ya. Yang terdekat ke titik 00. Nah, saya jawab yang B aja ya. Yang terdekat ke titik 2,0. Coba kita sketch sebentar. Garisnya saya gambar sembarangnya, ini bukan yang sebenarnya. Ini hanya ilustrasi. Tapi yang pasti dia garis lurus. Tentukan titik yang terdekat ke A. Oh, ilustrasinya jangan gini, nggak bagus. Kalau gitu mah, tapi jelas yang ada di suku Y. Misalkan grafiknya misalkan gini. Gitu. Y sama dengan 2X tambah 3. Hanya ilustrasi aja. Bukan gambar eksaknya. Tentukan titik pada garis tersebut yang terdekat ke titik 2,0. Katakan 2,0 di sini. Saya namakan P itu ya, supaya gampang nyebutnya ke titik P itu. Tentukan titik pada garis, berarti ini titik pada garis. Tapi kita ngerjakannya nggak akan secara geometri, secara kalkulus. Kalau geometri pakai vektor juga bisa. Ya, ini harus tegak lurus. Q. Tentukan titik Q sehingga jarak garis ini ke P terdekat ya. Oke. Ini belum tahu, jadi sebut aja X, Y. Oke. Misal, mulai jawab. Q titik X, Y pada garis. Nah, kita akan menentukan supaya jaraknya terdekat kan. Jadi munculkan rumus jaraknya. Maka saya munculkan PQ gitu ya. Ruas garis PQ sama dengan apa? X min 2 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat diakarkan ya. Gitu kan. Jarak antar 2 titik pakai Pitagoras. Oke, ini 2 variabel. Saya nggak akan bisa kerja mencari maksimumnya. Minimumnya nggak bisa ya. Ini mencari minimum terdekat. Saya nggak bisa nyari minimumnya 2 variabel. Y-nya harus dieliminasi. Y-nya ini. X min 2 kuadrat ditambah Y-nya apa? Y-nya 2X ditambah 3. Min 0 kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai Fx. Oke? Fx-nya ini. Kita cari berapa X-nya supaya, X itu tadi titik Q-nya, supaya ini minimum. Wah, harus ngitung turunan, cilaka. Pakai GeoGebra, malas.
application GeoGebra. Mana GeoGebra-nya? Oh, lagi loading. Saya mau ngitung turunannya pakai GeoGebra aja. Tapi GeoGebra-nya ngilang. Oops, ini dialah muncul. Saya tulis dulu fungsinya. X min 2, 2X tambah 3. Benar kok 2X tambah 3 sih? Oh ya, Y-nya 2X tambah 3. X min 2, 2X tambah 3. Fx sama dengan akar X min 2. Nah, pakai kurung. X min 2 pangkat 2 ditambah 2X tambah 3 tadi ya. Pangkat 2. Gitu. Turunannya. Tulis F indeks X. Indeks itu pakai underscore. Underscore X. Gitu. Tuh dia. Gitu. Itu turunan ke X. Antar. Sebentar. Kok jadi gini ya? Hitung turunannya gimana ya? Kok jadi 0,4 sih nilai itu? Saya menghitung turunannya. Gimana ya? F X gitu. Kok jadi sama? Sebentar. Cara masukinnya belum paham. F indeks X balikin ke atas kurung X. Itu harusnya turunannya. Ini nggak mau ya. Coba ini nulis awalnya. Saya edit. Ini kok nggak mau masuk. Yang hijau ini. Nggak bisa diklik sekarang nggak. Tetap. Kenapa jadi ngeheng ya? Nah, ini mau saya edit gimana caranya? Nah, jadian ngeheng nih. Kenapa yang nggak bisa diketik? Nah, jadi balik aja ke sini. Wah, harus nurunin ya. Males ya. Gimana nih kalau males? GeoGebra, kenapa kamu bangor ya? Dan saya 2 kali lagi ya. Penasaran saya. Coba saya nyoba dulu yang lain. Jangan yang fungsi itu. Saya nyoba dulu masukin X pangkat 2. Kemudian F X. Nah, nggak mau bener. Cara masukin turunannya gimana ya caranya? Hah? Pakai aksen. Jadi aksen. Oh, pakai aksen. Pinteran. Iya, pinter. Coba, jadi saya tulis lagi ke awal. Fx sama dengan tadi akar dari X min 2 gitu ya. Pangkat 2. Jadi kalian nungguin saya belajar. 2X tambah 3. Kemana? Ngilang. Oh, ini. Ditambah. Nggak masuk ke kurungnya. Kenapa ya? 2. Ditambah. 2X ditambah 3. Pangkat 2. Oke, itu belakangnya mau saya hapus.
Nah, itu fx-nya. F aksennya ini. Jadi F aksennya yang merah. Kapan ini titiknya? Aduh, titik potongnya. Susah. F aksen sama dengan 0 di berapa tuh? Ya, udah aja gini. Pokoknya saya crop. Ini F aksennya, gambar F aksennya. Sekaligus semua lah. Mau ngejelasin apa ini teh? Mau ngejelasin ini nih. Oke, ini fx-nya. Ini f aksen x-nya. Ya, kalau normal kalian harus nurunin ya. Harus nurunin, kemudian nyari titik ininya nih. Kapan dia 0. Kemudian kalau periksa tanda f aksen x. Oh ya, sebenarnya kita nyari titik ujung, titik singular, dan titik stasioner. Titik singularnya nggak ada, titik ujungnya nggak ada. Kalau dihitung, turunannya diturunin, dibuat 0, ketemu titiknya ini, pembuat 0-nya. Ya, itu di titik ini. Nggak tahu angkanya, nggak bulat kayaknya nih. Susah. Kita lihat turunannya. Nilai turunannya. Bukan kemiringan garis singgung di sini, tapi nilai si F aksen ini. F aksen di sini negatif di bawah sumbu X. Di sini positif. Berarti ini titik minimum lokal. Ya, ini minimum lokal. Nah, karena kalau digambar ini di titik itu tadi dia turun, fungsinya nggak harus di 0 ya nilainya. Kemudian naik, ini menjadi minimum global. Minimum lokal sekaligus minimum global. Sebenarnya kalau cuma dapat satu titik, jadi global. Oke, jadi dapat X-nya. Dapat X-nya, kembali ke soal, Y-nya bisa dihitung tadi. Itu adalah titik yang jaraknya terdekat ke titik 2,0. Gitu ya. Sebenarnya kalau udah kebentuk fungsinya kan kalian tinggal mencari titik minimum atau titik maksimum sesuai pertanyaan soalnya. Ini juga saya sampai fungsinya aja ya. Nanti sisanya kalian sendiri. Ini saya bentuk sampai fungsinya aja. Hitung minimumnya nanti sendiri. Oke. Hendak dibuat sebuah kotak dengan volume V. Ini konstanta ya V-nya. Dan alasnya berbentuk persegi. Alasnya persegi. Ini persegi. Jadi kalau ini X, ini harus X. Kemudian ini ke atas. Gambar butut. Biarin aja udah. Miring. Ininya. Tingginya nggak tahu T aja gitu ya. Tapi volumenya V. V-nya konstanta. Bahan untuk alas 20% lebih mahal dibanding bahan sisinya. Harga bahan bagian atasnya 50% lebih mahal dari bahan sisinya. Tentukan ukuran ekonomis dari kotak tersebut. Ukuran ekonomis berarti apa? Kita harus ngitung biayanya ya. Nah, misalkan saja biaya bahan. Saya pakai bahan mau alas, mau atas, mau dinding, boleh. Bahan dinding itu rupiah gitu per inci. Ini satuannya inci kuadrat. Dinding itu Rp. A per inci kuadrat. Jadi saya harus menghitung apa? Banyaknya bahan, biayanya. Biayanya berarti biaya pembuatan mau dihitung supaya minimum. Saya sebut B sama dengan
Dinding ada 4. Ini X, tingginya T. Jadi XT 4. 4 XT kali A rupiah per incinya. Nggak tahu harganya berapa, pokoknya A rupiah. Bawah hanya ada 1 X kali X. Harganya 20% lebih mahal. Jadi 20% itu 1/5. Jadi apa? 1/5 tuh 6/5 ya, kali X kuadrat. Bawahnya apa? Luasnya X kuadrat. Harganya ini 6/5A. 20% lebih mahal. Ada tambahan 1/5. Bahan atasnya 50% lebih mahal. Berarti 3/2. Bahan dan atasnya adalah luasnya X kuadrat. Oke, begitu. Nah, kita ketahui ini volumenya V. Volume V. Buat apa itu? Karena di sini A itu konstanta, nggak penting ya. A-nya konstanta. Bukan nggak penting ya, penting menentukan harga. Tapi di hitungan nanti hanya konstanta. Ini ada T, ada X. X dan T kan bisa berubah-ubah variabel. Ini hanya X aja, ini X aja. Berarti kita eliminasi T-nya dari hubungan ini. Volume itu sama dengan X kuadrat T. Jadi T sama dengan volume dibagi X kuadrat. Ingat volumenya konstanta. Jadi biaya sama dengan 4 kali X kali V per X kuadrat tambah 6/5. Ini ada A-nya, sorry. 4A gitu ya. Ih, tulisan tambah jelek. 4A ditambah 6/5A X kuadrat ditambah 3/2A X kuadrat. Nah, yang penting yang ada XX ya, V sama A konstanta. Jadi tinggal dicari yang menyebabkan si B minimum. Jadi kalian cari titik ujung nggak ada, mungkin titik singular nggak tahu. Cari B aksen gitu, dibuat B, kemudian dibuat B aksennya sama dengan 0. Ketemu X-nya, periksa tanda turunan. Kayak biasa ya, untuk mendapatkan maksimum minimum lokal, nanti simpulkan menjadi global. Kalau cuma satu, selalu jadi global. Oke, yang penting membentuk ininya. Bawahnya tinggal teknis biasa. Satu lagi. Kalau kami sih capek 2 kali sih berturut-turut kuliahnya. Oke, kita besok. Kita lihat ini. Wah, saya harus besarkan kayaknya gambarnya. Jadi saya crop khusus gambarnya buat menjelaskan karena harus digedekan. Ceplokin lagi di sini. Nggak usah segede gini. Nah, segini aja cukup. Rudi, itu jangan diambil ya. Kapita si Rudi. Oke, ini soal terakhir. Sebuah persegi panjang dibuat di atas sumbu X dan di bawah parabola ini. Ini parabolanya yang merah ya, udah diberikan. Sedemikian sehingga kedua titik ujung persegi menyentuh parabola. Ini menyentuh parabola titik ujungnya ya. Nah, tentukan ukuran dari persegi panjang yang memberikan luas maksimum. Nah, kita lihat. Bikin persegi panjangnya kan bisa seperti yang digambar. Bisa juga kayak gini. Persegi panjangnya misalkan, saya mau bawahnya lebih lebar, gitu, lebih panjang.
Tapi kan tingginya lebih pendek. Persegi panjangnya ini. Bisa juga saya bikin persegi panjangnya kurus gitu. Tinggi, kurus. Itu kan idaman cewek-cewek farmasi. Tinggi, kurus gitu. Tapi ininya sedikit bawahnya. Gitu ya. Cewek-cewek ini suka aneh. Udah kakinya sebesar biting atau sebesar bolpen gitu. Aduh, masih gemuk katanya. Kalau lihat di internet itu ada yang udah kayak batang gitu ya. Masih ngerasa gemuk. Moga-moga kalian nanti jangan jadi gila gitu. Makan saja yang sehat. Kalau kegemukan, olahraga. Anak saya itu yang paling kecil ya, itu gemuk dia. Gemuk. Hobinya makan lagi. 2 tahun terakhir ini sejak pandemi rajin olahraga di rumah. Sehari itu hampir 2 jam olahraganya. Sekarang udah jauh sekali kurus, udah turun. Ada mungkin 15 kilo. Untung juga dia sadar. Tapi moga-moga nggak monoton turun terus. Nanti jadi sebesar pensil dia. Yang normal-normal aja. Tapi kalian, saya khawatir nanti nggak normal karena ketemu saya 1 tahun. Oke. Nah, ngapain tadi? Tentukan ukuran dari persegi panjang yang memberikan luas maksimum. Jadi kita harus menentukan ini berapa panjangnya dan berapa lebarnya ya. Ini saya sebut lebar ke atas. Supaya maksimum. Oke, kita hitung aja rumus luasnya. Kalau mau ngitung luasnya, ya kita harus ada variabel ya. Nah, saya akan menamakan, jangan namakan ininya X gini ya. Karena X ini berhubungan dengan fungsi. Kalau X itu kan dari sini, dari sumbu koordinat. Bukan dari sumbu lagi. Dari pusat koordinat, tarik horizontal ya. Kalau mau panjang X-nya. Jadi yang saya misalkan ini X-nya ini. X. Ini tingginya adalah katakan P itulah atau apa aja. Nah, maka luas maksimum. Munculkan fungsi luas. Luas sama dengan saya simbolkan L supaya pendek. Sama dengan sampai yang di foto juga si Pak Joko. Wah, udah ngajar. Ya. Luas L sama dengan apa? 2X kan dikali P ya. Ini kan X, ini juga X simetri dia. 2X kali P. Kita lihat kalau X-nya dirubah-rubah, P-nya berubah ya. Kalau X-nya lebih sempit, kita hanya sampai 1, P-nya lebih tinggi itu. Nah, kita kan nggak punya alatnya mencari supaya maksimum untuk fungsinya 2 peubah. Jadi salah satu harus dieliminasi. Gimana dieliminasinya? Cari hubungannya. Ini kan titik apa ini? Titik absisnya X, ordinatnya P. Ada di grafik yang merah. Grafik ini 12 min X kuadrat. Jadi karena titik X, P di grafik, maka kita punya hubungan si bagian Y-nya sama dengan 12 min X kuadrat. Nah, dari sini saya punya sekarang rumus luas. Hanya dalam X saja, P-nya kita ganti dengan 12 min X kuadrat. Berapa X terkecil? Kalau di sini ada batasnya. X-nya nggak mungkin negatif. Ya. X-nya paling kecil berapa, Amelia? 0, Pak. 0. Paling gede? Paling gede 2. Ini ya, titik potong ini ya. Paling gede? Iya. Aduh, harus dicari dulu titik potongnya. Ya, sebut aja dulu A. Bisa dihitung dengan mudah. Gampang lah, ini kapan 0 nih? Kapan 0? Akar 12 ya. Sama minus akar 12. Akar 12 berarti. Nah, nggak boleh minus. Nah, sudah. Fungsinya sudah ada.
titik batasnya udah ada, mencari yang maksimumnya seperti biasa, titik ujung, titik stasioner, titik singular nggak ada karena ini polinom. Nanti periksa tanda L aksennya. Dapat titik maksimum atau minimum lokal di situ. Nanti kalau cuma satu, simpulkan kenapa jadi global. Ya, sebab kalau cuma satu nanti selalu jadi global sih. Kalau intervalnya tertutup gini. Kalau intervalnya terbuka, hati-hati, nggak bisa, harus dilihat tren fungsinya. Begitu hitungan mencari maksimum minimum lokalnya sendiri. Udah terlalu banyak. Oke, sisanya yang bulat-bulat PR buat kalian. Jadi minggu lalu tutorial terakhir kapan ya? Senin ya? Senin kita tutorial yang 8, ini tutorial yang 9. Nanti dikumpulnya samaan, tapi jangan di satu post. Saya akan bikin 2 post, tutorial 8 dan tutorial 9. Dua-duanya terakhir hari Kamis depan. Ya. Jadi yang tutorial Senin boleh sampai Kamis depan, yang Kamis ini juga sampai Kamis depan. Begitu. Nah, silakan, masih ada pertanyaan nggak? Kita masih punya waktu sekitar 6 menit. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Kalau yang ini, bentuk dulu fungsinya sendiri-sendiri. Jangan nanya saya nih. Yang ini sama dengan si Anton yang rumahnya kebakaran lah. Saya rasa sekian dulu. Kalau udah nggak ada yang nanya, saya stop rekamannya. Stop record.